Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham Amerika di MyTrade. Dan bagi Bapak Ibu yang mau trading saham Amerika, Australia, komoditas, indeks, ataupun cryptocurrency, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di deskripsi untuk join di MyTrade. Nanti juga Bapak Ibu akan saya invite ke grup yang memberikan sinyal-sinyal untuk saham Amerika, indeks, dan juga komoditas, kripto ditradingkan. Kalau tertarik, join. Dan yang pertama saya akan menganalisa itu Walt Disney. Walt Disney juga kelihatannya downtrend. Coba kalau dilihat time frame yang lebih lebar itu monthly-nya memang sudah di area support ya. Ini support semenjak 2015, berarti 7 tahun yang lalu kelihatannya potensi dijebol. Kalau ditarik tren dari bawah, dari semenjak dia IPO, ini kan kebetulan pas di sandarannya. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita lihat dulu bagaimana kondisi dari market Amerika. Itu ada DJI. Ini kalau dilihat dari kondisi seperti ini, DJI udah mantul dari neckline juga ya. Kalau bertahan sih bagus, 29.420. Ini gap belum ditutup ya. Apakah ditutup? Semoga aja enggak ya. Dan ya bagus untuk DJI. Yang penting jangan membuat lagi low yang lebih rendah di bawah 29.500 ya. Mungkin ini dia gagal lewat. Ini kan belum saatnya, mungkin nih dia false dan turun ya. Bisa aja turun dulu konsol di area ini untuk DJI ya. Bagaimana untuk S&P 500 juga, kalau dilihat tarik tren dari bawah itu ya dia mantul juga ya dari neckline-nya 3.650. Sama kondisinya. Kalau ini memang selesai dia mengarah ke bawah dan konsolidasi itu aman. Tapi kalau masih lanjut konsolidasi itu bahaya juga. Dia itu potensi bisa ke 3.500 ya. Itu bahayanya karena dia akan menguji double bottomnya. Ini bahayanya kalau S&P 500 itu turun dari 3.700. Tapi ya kesempatan bisa di short. Seperti itu juga Nasdaq kalau dilihat bisa konsolidasi atau pola dead cat bond juga ya. Hati-hati ini untuk Nasdaq juga. Nasdaq sih 10.500, 10.400 itu jangan sampai jebol. Kalau jebol ya pola dead cat bond lanjut turun lebih dalam. Kalau konsolidasi sini aman ya. Ini kan seperti ini. Nah, kalau dia jebol ya arahnya ke sini, ke 9.600. Itu peluang turun masih cukup dalam tuh dari harga sekarang ya, 13%. Ya kalau Amerika resesi juga ya siap-siap bisa turun lebih dalam. Dan juga semalam itu Powell mengatakan Amerika dalam kondisi yang kuat dan posisi yang baik untuk menahan kebijakan moneter yang lebih ketat. Dia menegaskan komitmen Bank Sentral untuk menurunkan inflasi. Ini kemungkinan akan menyebabkan tekanan kecil di perekonomian. Jadi ya semoga aja bertahan ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke Walt Disney. Walt Disney kan sekarang pas di support downtrend channelnya semenjak 2011. Kalau ditarik dengan time frame monthly-nya, kalau ditarik dari time frame weekly atau mingguan, ya ini dia di support kuatnya. Tapi sayangnya kan dia membuat candle rejection lagi. Ya hati-hati aja nih. Pokoknya kalau Walt Disney turun dari 90 itu short aja, peluang turun lebih dalam. Kalau dilihat dari time frame daily ya seperti ini. Untuk
Walt Disney ya, hati-hati kalau turun dari 90 itu short ke bawah aja. Selama di atas 90 masih aman. Apakah bisa spekulasi buy karena ini di area support kuatnya semenjak 2015? Ya bisa aja. Tapi kalau saya Walt Disney lebih wait and see dulu aja. Kalau mau nawar di bawah dulu sekalian di 93 sampai 90 itu. Jadi stop lossnya bisa di 88 atau 87 ya. Setelah stop loss, Bapak Ibu bisa langsung balik ke arah open posisi jual dengan target penurunan ke 80 tuh ya. Kalau dari 87 ke 80 tuh kan lumayan 10%-an, 9%-an. Nih, dari 87 ke 80. Lumayan kan? Ya utuh. Seperti itu aja ya. Untuk Walt Disney ya wait and see dulu, nunggu di area bawah ini aja. Nawar di 93, 92 itu nawar. Jadi seperti itu. Untuk Walt Disney masih downtrend, belum kemana-mana. Langsung saja ke saham kedua. Ada Alibaba. Alibaba kalau dilihat ini masih mencoba untuk uptrend. Terlihat Alibaba gagal lagi lewat resisten 120-nya ya. Itu kalau dikonfirmasi breakout baru tuh rally untuk Walt Disney dengan target kenaikan 140 terdekat sampai 160 170 ya. Ini dia gagal, tapi ini juga terlihat masih aman untuk Alibaba selama di atas 100 ya. Jadi kalaupun ternyata dia terus koreksi, kesempatan tambah di bawah. Kalaupun yang ada beli pas nekat beli coba di pucuk ya, average saja kalau dia turun ke 104, 105 ini. Ini kesempatan kemungkinan besar tetap dijaga 100 sampai 102-nya itu ya. Karena nanti EMA 30-nya ini kan pelan-pelan ke atas. Kalau dilihat sudut kemiringan EMA 30, EMA 10 dan EMA 5 itu sudah lebih 45 derajat. Itu menandakan saham itu peluang besar menguat terus, lanjut uptrend. Dia itu akan gagal uptrend kalau sampai kembali turun dari 104, 100 itu ya. Ini area supportnya. Lihat dari, kalau dilihat dari RSI-nya juga sudah mengarah ke atas, stokastiknya MACD juga bagus ya. Jadi seperti itu untuk Alibaba. Kalau dilihat dari candle mingguannya ya belum konfirmasi ini ya. Kalau 2 hari ke depan dia bisa tutup di atas 120, konfirmasi itu bisa lanjut. Jadi seperti itu. Untuk Alibaba kalau candle monthly-nya bagus nih. Apalagi kalau nanti malam Alibaba tutupannya bisa di atas 118, 119 itu bagus ya. Berarti bulan ini tutupannya candle meruboju dan ada pola Morningstar dengan target rebound. Kalau dilihat ya 150 itu terdekat, bahkan bisa ke 180 untuk Alibaba. Jadi menarik untuk Alibaba ya. Yang penting Alibaba kuncinya kalau dilihat dari time frame daily jangan turun lagi dari 100 itu. Harga 100 USD. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau trading investasi saham Amerika dan Australia, bisa klik link yang ada di deskripsi, join di MyTrade. Dan juga MyTrade itu punya alarm. Jadi Bapak Ibu juga bisa pasang alarm untuk misalnya mencari saham Alibaba. Kan masih wait and see. Misalnya Bapak Ibu nunggu dia di bawah, siapa tahu koreksi dulu, Bapak Ibu bisa pasang misalnya beli saat Alibaba lebih rendah atau sama dengan 103, 104. Nah, langsung buat ya. Ini bisa dipilih 103. Nanti muncul. Atau bisa buat lagi ya. Buat lansiran, habis itu sudah terbuat, bikin lagi. Ini kan saya juga ada lansiran nih. Ada beberapa Ethereum saya akan jual kalau dia turun dari 1075. Nih di tanggal kemarin saya buat. Ini nanti di notifikasi baik di handphone ataupun di website ya. Tapi yang pasti kan nggak selamanya lihat komputer, pasti di handphone. Nah, di handphone nanti ada muncul. Dan juga bisa misalnya beli Alibaba, beli buy on breakout. Jadi beli saat breakout lebih tinggi dari 120. Jadi kalau Alibaba nanti malam breakout 120 dan ke notice, nih contohnya, Bapak Ibu langsung bisa ya, langsung action untuk beli. Jadi kalau di handphone seperti ini tampilannya ya. Ini tampilan awalnya untuk di handphone. Kalaupun Bapak Ibu mau tanya-tanya juga bisa. Ini ada
Ini ada customer service-nya ya. Bapak Ibu bisa tanya di sini. Untuk tampilan di handphone sangat mudah digunakan dan sangat mudah dimengerti ya. Ini asisten MyTrade, dan yang tadi saya ajarkan bagaimana cara untuk membuat alarm atau alarmnya akan bunyi di handphone kalau sesuai harga yang dimau. Kan nggak mungkin Bapak Ibu dan termasuk saya juga menghafal atau melihat market setiap saat. Jadi itulah gunanya power alarm, memberitahu kalau sahamnya di harga yang dimau. Ini kalau di tampilan handphone itu ada di bawah, di sebelah bintang, dan ada lonceng ini ya. Nah ini bisa dipencet, dan ini daftar lansiran saya untuk Alibaba ya. Dan ini tampilannya. Alibaba beli misalnya kalau harga turun atau sama dengan 103. Atau beli Alibaba kalau harganya naik dan lebih besar dari 120 baru beli. Jadi seperti itu, nanti akan muncul notifikasinya. Jadi seperti itu ya. Sangat mudah nih gunakan. Ini juga pilihannya, ini ada berita-berita. Kalau di handphone forex ini ada beritanya ya, baca-baca, bisa itu ikutin analisanya atau analisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Dan ini contohnya analisa untuk saham, ada Amazon, Apple, Microsoft ini ada peluang rebound ya gambarannya. Dan ini komoditas XAU, dan juga ini ada indeks Nasdaq dan lain-lain. Nah jadi seperti itu ya kalau untuk di tampilan handphone, dan ini tampilan di PC ataupun di komputer. Langsung ke saham selanjutnya, itu ada Apple. Kalau dilihat Apple ya, kita tarik dulu karena hari ini hari penutupan bulan dan dia rejection lagi untuk Apple ya. Dari neckline-nya 130. Neckline support yang harusnya bisa dijaga oleh Apple. Jadi untuk Apple siap-siap juga kalau dia jebol 130, berarti dia gagal bertahan di atas EMA 30-nya nih ya. Tapi nggak usah pakai EMA juga nggak masalah. Dan lihat neckline ini aja 130, udah hati-hati. Tinggal short. Itu bisa juga pasang alarm. Ini saya langsung coba praktekkan juga ya. Jual, karena kita sebagai trader berharap harganya terus turun ya. Jual kalau jebol supportnya 128 ya. Jadi lebih rendah atau sama dengan 128. Jadi pasang, langsung saya pasang ya. Untuk alarmnya, ini daftar alarmnya saya udah ada 5, Alibaba, Ethereum, dan Apple. Apple akan saya jual kalau turun dari 128. Tapi itu kan kelamaan. Kita tarik lagi dari candle weekly-nya bagus ya. Ada MACD sudah golden cross, stokastik RSI-nya konfirmasinya ya. Kalau bisa naik di atas 140 itu bagus. Kalau dilihat dari candle daily-nya juga. Kalau nanti malam bertahan di atas 140, 141 itu bagus. Ada peluang untuk mencoba uptrend, karena kalau dilihat ini kan, ini memang supportnya ada di, kalau candle daily bisa ditarik lebih tinggi ya. Karena yang tadi itu kan konfirmasi untuk turun lebih dalam. Tapi di candle daily itu yang penting untuk Apple jangan turun lagi dari 135 ya. Itu konfirmasi untuk dia bertahan dan bisa mencoba kembali uptrend. Ini kan posisinya Apple itu mulai uptrend. Nah ini dia membuat swing low-nya. Kalau swing low-nya makin turun di bawah 135 itu bahaya. Bisa short juga untuk Bapak Ibu, short tapi targetkan sini aja 130. Kalau dia jebol 135 ya. Kalau jebol 135 itu bisa short di 134,6. Short aja, tipis-tipis aja mainnya ya, 130. Jadi dapat 3% udah. Kalau dia kembali ke atas 135 ya udah jual dulu sekitar 1-2%. Kalau pakai leverage 10 kali kan lumayan profit. Ya tapi high risk ya, makin besar leverage, profit makin besar, tapi berbanding lurus dengan risknya juga makin besar. Jadi seperti itu. Untuk Apple kondisi seperti ini ya, dia masih downtrend, masih gagal lewat. Kalau untuk shortnya ya jebol 135 bisa short dengan target ke 130 dulu. Tapi konfirmasi lanjut downtrend itu 129, 128 jebol itu lanjut downtrend, bahkan bisa ke 100 untuk Apple ya. Itu hati-hati untuk Apple. Apple ini sudah sekali dia rejection kan, bertahan nih, sempat jebol 135 terus naik. Ini juga dia sempat turun dari 129 tapi kemudian naik ya. Itu candle reversalnya. Kalau memang mau uptrend ya nggak boleh lagi membuat ini ya low lebih rendah dari ini. Ini kan 129.500. Jadi kalau dia turun dari 129, 128 itu short aja langsung.
potensi besar untuk Apple turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Apple. Langsung saja ke saham selanjutnya, itu ada Microsoft. Saya lihat dulu dari candle bulanan ya. Kalau dari bulanan, Microsoft ini seperti Big Bang-nya Indonesia ya, terus naik ya. Bahkan dari 2013 itu uptrend ya, dari harga 25 sekarang harganya 250 ya, 100% lebih naiknya, dan belum ada membuat swing low-nya, dan ini dia membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, kemana kemungkinan besar arahnya? Ya ini harusnya ada pertahanan terakhirnya 220. Tapi kalau dia sampai turun dari 240 itu agak berat kalau dia langsung naik ya. Pasti pelan-pelan. Kalau sampai dia turun ke 0,168-nya itu paling mentok. Kalaupun dia kembali rebound tuh ke 0,5 240, dia konsol dulu di area ini ya. Ngumpulin tenaga baru pelan-pelan naik. Beda cerita kalau di 0,5, 0,382 itu kalau ada pantulan dia lebih cepat mantulnya. Tapi kalau sudah ke 0,6 apalagi 0,78 lebih berat, lebih pelan. Jadi seperti itu. Dan kalau ditarik dengan support resisten klasik 230 itu pertahanannya untuk Microsoft jebol itu lanjut downtrend ya. Jadi kondisi seperti ini apakah mulai menarik? Belum pasti ya. Coba kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya weekly-nya ini kelihatan dia harus lewat dulu 270 ya. 270 275 itu kalau dilewati ada peluang lah membuat swing low-nya. Kalau gagal ya bisa konsol di area ini untuk Microsoft. Jadi lebih baik wait and see dulu karena ini harga tanggung ya. Coba kalau dilihat dari candle daily, ini daily-nya juga ya memang sedikit uptrend. Kalau mau trading cepat dengan stop loss ketat ya bisa. Pokoknya kalau dia jebol 250 stop loss dulu aja ya, atau short ke bawah. Karena kalau dia jebol lagi 250-nya ini, potensi untuk Microsoft pola dead cat bond dengan target penurunan terdekatnya itu 245 243. Ini lumayan juga nih di short ya. Pokoknya kalau dia jebol lagi, dia balik arah ya. Nanti malam dia balik arah, jebol tuh 255, short ke bawah aja. 255 ya. Nih 254 bisa langsung short tuh. Lumayan 3% ya, sampai 4% dengan stop loss ya. Stop loss kalau dia balik lagi ke 257, 258, 260 ya stop loss aja sekitar 3%. Tapi belinya saat di 255, 254. Jadi seperti itu. Untuk Microsoft arahnya ya masih menunggu ya, wait and see, kecuali kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 255 untuk Microsoft. Jadi seperti itu. Microsoft juga downtrend. Kalau mau mematahkan tren downtrendnya harus melewati lagi area ini ya, konfirmasinya untuk uptrend ya, 280 270. Kalau dia break 280 270 itu uptrend. Dan ini ada indikasi bisa nantinya untuk Microsoft pola inverted head and shoulder. Nah, jadi kondisi seperti ini, pola seperti ini dia nanti malam dan kedepannya harus pelan-pelan naik. Uji 280 gagal turun ya. Kalau sampai nanti malam atau besok Jumat dia jebol 255-nya ini, ya udah lanjut ke bawah dulu. Jadi short aja, open posisi bisa short. Tapi ini kan pasar tutup, hanya menerima pesanan. Nanti lihat nanti malam aja. Jam 8.30 WIB sampai 9 kan bisa aja. Sebelum tidur pantengin, misalnya dia jebol 255-nya ya udah short dulu dengan pasang langsung ambil laba dan stop kerugian biar Bapak Ibu juga tenang tidurnya kan. Jadi seperti itu. Untuk Microsoft langsung saja ke saham terakhir itu ada Nvidia. Nvidia ini ada pola inverted head and shoulder. Jadi hati-hati nih kalau sampai nanti malam dia turun dari 105 atau besok atau lusa ya, short aja, pasang alarm untuk Nvidia jual ketika turun dari 150 lebih rendah atau sama dengan 150, siap-siap jual. Berarti dia membuat low baru karena low yang semalam itu udah di 151. Jadi kalau dia membuat low baru 150 udah siap-siap jual aja. Potensi downtrend. Coba kalau dilihat dari time frame 1 bulan ya ada berpeluang bisa ke 140. Dia menguji resistennya ini. Jadi ada peluang ke 140. Untuk Nvidia juga sinyal bulanannya nggak bagus setelah membentuk candle doji. Dia dikonfirmasi turun. Berarti bulan depan potensi masih bisa turun Nvidia. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa dari swing low ke swing high. Pas kebetulan di 140 145 itu ada golden ratio ya. Dan itu kemungkinan mantul di situ. Jadi lebih baik wait and see dulu. Untuk Nvidia seperti yang tadi, daftar alarm saya Nvidia jual ketika turun atau lebih rendah dari 150 ya, langsung open posisi jual. Jadi seperti itu. Untuk Nvidia lebih ke wait and see aja dulu.
untuk beli long berharap naik ya bisa juga kalau Bapak Ibu mau ya. Dan tadi kalau Bapak Ibu mau long berharap dia naik ya, stop loss aja di 150, 149, stop loss sekitar 3%-an. Habis itu buka posisi lagi ya. Setelah misalnya nih Bapak Ibu mau beli berharap Nvidia nih nanti malam ada technical rebound, minimal yang nutup gapnya di 160 atau sekalian ke 163, kan lumayan profitnya sekitar 3-5%. Open posisi beli, langsung aja ambil keuntungan misalnya di 164, 160, stop loss kerugian 150 seperti ini. Nanti kalau sudah selesai dan Bapak Ibu stop loss, ya udah stop loss dulu, nanti langsung open posisi. Kalaupun kena stop loss ya, berarti sahamnya kan turun. Langsung Bapak Ibu buka posisi lagi, jual. Karena target penurunannya ke 140, kalau jebol 150. Jadi seperti itu. Untuk Nvidia cukup sampai di sini video kali ini. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk join di MyTrade, klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga bisa terus cuan. Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading.